Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video ini masih menceritakan kisah-kisah para Z-Factor yang sudah tua dan saat-saat terakhir mereka. Di saat Z-Factor lain sibuk dengan kehidupan masing-masing, Krillin menghabiskan waktu hidupnya bersama dengan Master Roshi. Meski sudah tua, Krillin masih mampu melakukan sparring sengit dengan Master Roshi, yang dimana Master Roshi akan menggunakan Kamehameha untuk mengalahkan Krillin. Melihat Kamehameha dan badan besar yang masih Master Roshi punya, Krillin nampak sangat terkejut dan gak siap menerima serangan seperti itu. Namun, Master Roshi tetap melepaskan serangan super laser besar itu yang menghasilkan ledakan sangat dahsyat. Setelah selesai, keduanya kemudian bersantai dulu. Krillin masih membahas tentang Kamehameha yang baru saja Master Roshi gunakan. Baginya itu sangatlah berlebihan. Master Roshi membalas itu semua karena Krillin ingin dimotivasi lagi sebagai petarung. Dan Master Roshi mengingatkan sejak dulu latihan yang dilakukan pada Krillin dan Goku begitu sangatlah berat. Krillin yang baru menyadari itu setuju dengan pendapat Master Roshi. Tapi tetap saja Krillin gak sangka kalau dirinya sekarang menua secepat ini. Sedangkan Master Roshi, dia telah meminum ramuan perpanjang hidup yang buatnya bisa bertahan selama mungkin meski Goku telah meninggal. Master Roshi juga beritahu kalau sisi mental dalam latihan sama pentingnya dengan sisi fisik. Seiring bertambahnya usia tubuh, bahkan gerakan yang paling sederhana pun menjadi lebih sulit. Krillin mulai paham dengan apa yang Master Roshi maksud. Jadi, Master Roshi sarankan jika Krillin ingin menjadi lebih kuat di usianya sekarang, maka harus terus memiliki kemauan untuk terus hidup. Tapi masalahnya, bagi Krillin kematian tidak membuatnya takut sama sekali. Ketika dia meninggal di bumi, maka hanya akan terus hidup di akhirat. Maksudnya adalah sewaktu hidup Krillin berakhir, maka semuanya akan baik-baik saja. Apalagi Krillin adalah bekas mantan pahlawan, dia pasti akan langsung dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, Krillin meledek Master Roshi yang sepertinya takut untuk mati. Sambil mukanya memerah, Master Roshi nggak terima Krillin tidak menghormati gurunya seperti ini. Bagaimanapun juga, pembicaraan ini menjadi sedikit berat untuk Master Roshi. Untuk itu, Master Roshi akan pergi belanja aja dan menyuruh Krillin untuk berlibur. Gak lama kemudian, di saat Krillin bersantai, suara istrinya terdengar mendatanginya. Krillin terkejut melihat istrinya datang menemuinya. Padahal, Krillin cuma izin sebentar meninggalkan kota demi berada di rumah Master Roshi. Dan sebagai android, 18 tentu masih memiliki rupa yang muda, tidak seperti kebanyakan manusia normal lainnya. Krillin menceritakan kalau sepanjang hidupnya, dia cuma sering menjadi penonton bagi orang-orang kuat untuk kebaikan mereka sendiri. Selain itu, Krillin masih belum menyangka kalau Vegeta sekarang adalah seorang dewa kehancuran. Dia nggak sangka karena Vegeta punya ego dan keangkuhan sebesar galaksi. 18 tahu alasan Vegeta menjadi dewa kehancuran yaitu cuma untuk menyelamatkan Bulma dari hukuman Daishinkan. Daishinkan pasti sudah melenyapkan Bulma jika Vegeta nggak mau melakukan itu. Dan menurut 18 itu adalah tindakan yang romantis. Di sini Krillin merasa tersaingi apakah 18 mengatakan Vegeta lebih romantis daripada dirinya. Yang tentu aja 18 nggak memikirkan sampai seperti itu. Meski sudah lama sekali sejak terakhir kali Krillin mengajaknya makan malam. Hanya karena mereka sudah menikah cukup lama, bukan artinya Krillin lupa melakukan hal-hal ini dengannya. Dan Krillin ingat kalau mereka sudah menikah selama lebih dari 100 tahun. Dan meskipun 18 sudah tua juga, tapi sama cantiknya seperti saat pertama kali mereka bertemu. Bagi Krillin, itu adalah keuntungan dalam menjadi seorang android. Tapi 18 langsung memukul Krillin karena dia pun gak minta dijadikan sebagai android. Abis itu, Krillin sampaikan saran dari Master Roshi untuk terus bertahan dalam hidup jika ingin bertambah kuat lagi. Tapi masalahnya, Krillin merasa cukup bahagia dengan kehidupan yang dia jalani ini. Sebagian besar teman-teman mereka kini telah meninggal dan dia rasa masih banyak yang dinantikan di akhirat. Dan Maron, anak mereka sendiri, kini sudah berada di alam baka. Baginya, ini sangatlah aneh. Mereka berdua hidup lebih lama dibandingkan anak mereka sendiri. Bagi 18, hal itu tidak terdengar seperti Krillin biasanya. Juga rambut yang seperti itu bahkan tidak seperti pria yang dia nikahi. Krillin yang ketawa mendengar itu minta istrinya untuk mencukur rambutnya. Dia ingin menggunakan gaya lama yang selalu menjadi sorotan banyak orang. Sambil mencukur rambut suaminya itu, 18 katakan meski mereka punya saat-saat terbaik,
tapi dia ingin Krilin tahu kalau nggak ada seorang pun yang lebih dia inginkan untuk berbagi hidupnya. Dulu ketika semua orang melihat 18 sebagai monster, hanya Krilin yang melihatnya sebagai manusia. Mereka pada akhirnya saling mencintai sejak saat itu. Namun tiba-tiba di saat 18 memanggil-manggil namanya, Krilin tidak menjawab apapun. Di situ 18 sontak panik, ternyata Krilin telah meninggal sambil tersenyum. Itu adalah perbincangan terakhir mereka sebagai suami dan istri. Bertahun-tahun yang lalu, Shenlong tidak bisa mengabulkan keinginan 18 untuk minta dirinya dijadikan manusia seutuhnya lagi. Selain itu, putri mereka yaitu Maron tidak bisa dihidupkan juga dikarenakan ada sesuatu yang membuat putri mereka harus tetap berada di akhirat. 18 tentu merasa kecewa dirinya yang seperti ini hanya akan menjadi penonton melihat semua orang yang dia sayangi akan mati. Karena sebagai android, jika tidak dibunuh maka tidak akan mati. 17 kemudian datang dan merasa bersalah atas kematian Maron anak 18. Tapi 18 memberitahu keputusan Maron untuk menjadi Rangers adalah resiko yang sudah Maron tahu sejak dulu. Jadi 18 sama sekali tidak menyalahkan 17 tentang kematian anaknya. Dan mendengar ucapan 18 pada Shenlong tadi, 17 tahu gimana perasaan 18 karena dia juga adalah seorang android. Istri 17 pun telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan yang tersisa sekarang hanyalah 17 dan anak bungsunya. Dan gak lama lagi pun dirinya akan ditinggalkan anaknya juga. 17 berharap ada cara baginya untuk pergi juga ke alam akhirat tanpa bunuh diri. Mendengar semua itu, 18 mendapatkan sebuah ide. Hal ini membuat 17 penasaran apakah cara yang ingin 18 lakukan bisa berhasil. Tapi jika cara itu berhasil, 17 juga akan menggunakan permintaan kedua Shenlong untuk dirinya sendiri. Dan permintaan yang dimaksud 18, dia minta Shenlong untuk mengikat hidupnya dengan Krilin. Yaitu ketika Krilin suaminya meninggal, 18 akan mati juga. 18 mendapatkan referensi ini dari Dewa Kehancuran dan Kaioshin yang memiliki keterikatan. Di mana salah satu dari mereka mati, maka keduanya akan mati juga. Dan cara seperti ini, Shenlong rupanya bisa mengabulkannya. Ketika 18 ikut meninggal juga, mereka telah masuk ke dalam alam baka bersama-sama, yang di depan mereka Maron telah datang untuk menyambut kedua orang tuanya. Sedangkan Master Roshi yang baru pulang belanja membawakan banyak makanan dan minuman untuk mereka. Melihat Krilin dan 18 tergeletak di lantai, Master Roshi berpikir mereka sedang tertidur. Tapi ketika dia mencoba membangunkan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang merespon. Di situ, Master Roshi baru sadar kalau keduanya telah meninggal bersamaan. Master Roshi merasa sedikit panik, tapi pada akhirnya dia merelakan mereka untuk beristirahat dengan tenang di alam sana. Dan kini cuma Master Roshi yang ditinggalkan sendiri oleh para muridnya. Kemudian cerita pindah ke tempat lain, di mana Mr. Satan mengajak Bundut ke suatu tempat yang mana dulunya adalah tempat favorit Satan bersama Lucia istrinya. Satan yakin kalau Bundut pasti suka tempat ini juga. Namun, Bundut malah memikirkan ikan di sungai ini yang bersembunyi darinya. Satan minta Bundut untuk sabar, umpan yang dia gunakan akan memberinya sesuatu yang besar. Dan seperti dugaan Satan, Bundut mendapatkan ikan super besar seperti yang pernah Goku dapatkan sewaktu masih kecil. Dengan sangat senang, Bundut akan memasak ikan ini untuk makan malam nanti. Dan malam harinya, mereka bakar ikan itu dan membicarakan beberapa bahasan ringan. Satan ingin menanyakan pertanyaan penting terkait turnamen kejuaraan yang akan diadakan besok. Sejak Satan pensiun, Bundut selalu menang turnamen tersebut dengan mudah setiap tahun. Namun, para penggemar memperlakukan Bundut seperti sampah. Jadi, nggak ingin Bundut terus seperti ini, Satan ingin Bundut berhenti saja. Bundut cuma mengingat perkataan Satan kalau petarung sejati membiarkan kekuatan yang bicara. Dan kekuatan adalah cara untuk menghasilkan uang. Jadi, Bundut cuma ingin keluarganya punya uang untuk beli apapun. Baginya, Satan Fidel dan keluarga Fidel adalah keluarga Bundut. Di sini, Satan sendiri nggak tahu harus berkata apa. Dia ucapkan terima kasih dan gak tahu apa yang bisa dia lakukan jika tanpa adanya Bundut. Bundut telah berbuat begitu banyak untuknya, tapi dia harus meminta satu bantuan lagi. Keesokan harinya, turnamen Tenkaichi Budokai tahun ini telah dimulai. Dan dengan mudahnya, Bundut bisa mengalahkan semua peserta hingga menjadi juara lagi selama berturut-turut. Dan seperti perkataan Satan, para penonton sepertinya tidak suka dengan Bundut jadi juara.
Mereka melempari Bu Endut dengan bekas makanan dan sampah minuman. Tapi kemudian ada seseorang naik ke atas ring untuk menantang Bu Endut. Dan seperti dugaan kita, kalau penantang tersebut nggak lain adalah Mr. Satan yang legendaris. Satan maju lagi sebagai petarung untuk terakhir kalinya. Satan mengerti penonton belum puas dengan turnamen ini, jadi dia akan memberikan tontonan yang lebih menarik. Melihat sang legendaris telah kembali, penonton langsung bersorak ria menyambut Mr. Satan. Satan kembali berakting di hadapan semua penonton seolah-olah ingin menantang Bu Endut dalam satu pertarungan terakhir. Bu Endut langsung mengerti kalau dia melawan Satan, maka harus mengalah untuk membiarkan Satan menang. Satan langsung memberikan pengumuman pada semua penonton bahwa dengan dirinya pensiun adalah sebuah kesalahan besar. Artinya, Satan gak memberikan orang lain kesempatan untuk memperebutkan gelar yang terkuat. Dan kedatangan Satan ke sini adalah untuk memperbaiki semuanya. Selain itu, tujuan Satan adalah untuk menaikkan nama Bu Endut supaya baik di mata para penonton. Satan menyebut kalau Bu Endut adalah juara terhebat yang pernah ada di era ini. Jadi, Satan di sini untuk menyerahkan tongkat estafet dengan benar, dengan memberikan sang juara pertarungan terhebat dalam hidupnya. Karena sejak awal, penonton masih dibayang-bayangi nama Satan sebagai juara dan gak mengakui Majin Buu meski sangat kuat. Tapi jika Satan yang bilang, maka semua penonton akan percaya pada Bu Endut. Dan tidak seperti biasanya, Satan ingin Bu Endut melakukan pertarungan ini dengan sungguh-sungguh tanpa ada acting lagi. Bu Endut yang mengerti itu akhirnya meledakkan kekuatannya secara besar-besaran. Satan senang, Bu Endut akhirnya mengerti. Sedangkan Fidel yang menonton itu meminta ayahnya untuk turun karena terlalu berbahaya bagi ayahnya. Ayahnya bisa mati terkena serangan Bu Endut. Namun Satan tegaskan kalau ini adalah sesuatu yang dia inginkan. Fidel begitu cemas dan minta ayahnya untuk menyuruh Bu Endut berhenti, karena cuma ayahnya yang mau Bu Endut dengarkan. Tapi lagi Satan beritahu dia seperti ini bukan tanpa alasan. Separuh karirnya Satan tahu adalah tipuan, dan hal seperti ini tidak akan bisa menebusnya. Dan Satan ingin Fidel melihat kalau ayahnya bukan hanya seorang pengecut dan palsu. Dan hal yang paling Satan inginkan saat ini adalah agar Fidel bangga pada ayahnya. Jadi Satan akan tunjukkan kalau dia adalah seorang petarung sejati sama seperti Goku dan Gohan. Satan teringat perkataan Master Roshi, jika tujuan Satan mengalahkan Bu Endut, maka itu nggak akan berhasil apapun yang telah dia ajarkan. Meski begitu, Satan punya pengetahuan luas soal kebiasaan bertarung Bu Endut. Jadi Satan mungkin bisa melakukan serangan balik. Jika Bu Endut memukul, meski dengan kekuatan kecil, Satan diyakini akan mati. Jadi Satan perlu waktu sempurna untuk melepaskan serangan itu. Kuncinya adalah rasakan alirannya, jangan bergantung pada penglihatan. Master Roshi juga penasaran kenapa Satan gak menggunakan bola naga saja untuk membuatnya kembali pada masa jayanya. Satan mengerti dia kuat menurut standar Master Roshi. Tapi Satan mendapatkan kekuatannya dari usahanya sendiri. Jika dia menggunakan bola naga setelah semua yang dia lakukan, maka Satan merasa dia benar-benar seorang penipu. Mendengar itu, Master Roshi berkata Satan adalah petarung mulia seperti yang pernah dia temui. Dan percaya Satan memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Dan akhirnya kita ditunjukkan kemampuan Satan yang sebenarnya sebagai manusia terkuat di bumi. Satan bisa menghindari pukulan full power Bu Endut tanpa melihatnya. Dan lalu balik melepaskan pukulan keras yang menghantam wajah Bu Endut sangat luar biasa. Itulah detik-detik terakhir di mana Satan membuka topengnya dan menunjukkan kekuatan aslinya di hadapan semua orang. Dan setelah itu Satan kehabisan banyak tenaga yang dimana Bu Endut nggak bisa menyembuhkannya meski dengan kemampuan sihir. Satan merasa pasrah karena hidupnya akan segera berakhir juga. Satan senang dia bisa mengalahkan Bu Endut dengan kekuatannya sendiri. Meski pada dasarnya Bu Endut tidak menggunakan kekuatannya 100%. Sambil menangis, Bu Endut katakan kalau itu adalah pukulan terkeras yang pernah dia terima. Mereka kemudian berpelukan di mana Satan senang telah menjadikan Bu Endut sebagai juara sejati dan juga menjadi sahabatnya yang terbaik. Melihat Satan begitu lemas, semua penonton nampak cemas melihat itu. Fidel datang menghampiri mereka dan gak menyangka kalau ayahnya akan memaksakan dirinya terlalu jauh. Satan tahu dia adalah ayah yang egois dan belum bisa menjadi ayah yang terbaik di dunia ini. Tapi Satan ingin Fidel bangga kepadanya dan memaafkan atas semua yang dia lakukan. Bagi Fidel, dia sudah bangga pada ayahnya.
Bagaimana mungkin Fidel tidak bangga? Dia adalah anak dari pria terkuat di dunia. Fidel mengerti kenapa ayahnya melakukan ini semua. Jadi Fidel ingin ayahnya beristirahat. Setelah mendengar itu, Satan akhirnya senang dan kemudian menutup matanya. Bundut dan Fidel nggak bisa menahan kesedihan mereka melihat Satan telah meninggal untuk selamanya. Bundut tetap optimis akan mengumpulkan bola naga demi menghidupkan Satan kembali. Meski mereka tahu kalau Shenlong gak bisa menghidupkan seseorang yang meninggal karena usia. Fidel memberitahu Bundut kalau Satan ayahnya pasti sudah bertemu dengan ibunya sekarang. Mereka harus bisa merelakan dan semoga bisa bertemu dengan Satan di alam sana. Tamat ending yang cukup mengharukan. Demikianlah akhir cerita dari kehidupan J-Factor yang sudah banyak pergi meninggalkan bumi tercinta. Banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil dalam cerita ini. Salah satunya, jujurlah selagi masih ada waktu, karena kejujuran akan membawamu pada kehidupan yang lebih baik. Memakai topeng palsu hanya akan membawamu pada penyesalan di akhir tua. Saya Egi dari admin YPB Mupi. Sampai bertemu di video selanjutnya. YPB Mupi, channelnya anime masa kini.